Pemirsa, sejak tahun 1990-an, Kompleks Permata atau Kampung Ambon di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat mendapatkan stigma sebagai kampung narkoba. Untuk mengetahui kondisi saat ini, kita langsung bergabung dengan Tika Beremau dan juru kamera Nova Maulana langsung dari kawasan Kampung Ambon. Ya, Tika, apa yang dilakukan oleh warga di Kampung Ambon untuk menghilangkan stigma sebagai kampung narkoba? Tika. Ya, Egan, usai penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga TNI kemarin di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur, kini saya ingin mengajak Anda untuk melihat situasi kondisi di Kompleks Permata yang dulu terkenal dengan sebutan Kampung Ambon di kawasan Jakarta Barat. Dan di mana kompleks ini dulunya terkenal dengan maraknya bisnis peredaran narkoba. Dan saat ini untuk informasi selengkapnya saya sudah bersama dengan Ketua RW dari RW 7 di Kompleks Permata dengan Ibu Yeni. Selamat siang, Bu Yeni. Selamat siang. Bu Yeni, boleh diceritakan sedikit bagaimana situasi Kompleks Permata atau Kampung Ambon untuk saat ini? Saat ini kondisi lingkungan yang ada di sekitar kami sangat kondusif, lebih terbuka, dan menjadi lingkungan yang cukup nyaman untuk tempat warga. Bu, boleh dikonfirmasi nggak apa benar ini sudah 100% kondusif, Bu? Kalau untuk mengatakan 100% saya nggak berani, tapi saya harus katakan jauh berkurang. Soal berapa persennya mungkin hanya tinggal sedikit saja. Tapi kalau untuk kondisi perubahan sangat jauh berubah dibanding yang beberapa tahun yang lalu. Bu Yeni, Ibu kan sudah cukup lama nih menjadi Ketua RW di sini. Ibu boleh jelaskan sedikit, Bu, mungkin situasi Kampung Ambon dulunya ini seperti apa? Di mana dulunya ini kan terkenal dengan ada peredaran narkoba di sini, Bu. Boleh dijelaskan sedikit, Bu, seperti apa? Kalau dulu lingkungan kami sebenarnya untuk kami aman, cuma kalau ada orang masuk pasti merasa tidak nyaman karena kita akan segera memperhatikan nih siapa. Lalu ada peredaran di sini, itu betul. Sehingga sebagian masyarakat kami mungkin untuk keluar masuk kurang nyaman. Ya, seperti itu. Atau kalau lagi ada penggerbekan, masyarakat sering dibuat rasa takut dan trauma untuk anak-anak, itu sering terjadi dahulu. Nah, Bu, untuk menghilangkan nih pandangan atau stigma bahwa Kampung Ambon ini merupakan kampung narkoba, apa yang dilakukan dari pihak RW, RT setempat dan juga masyarakat di sini sampai hari ini? Untuk menghilangkan stigma itu sebenarnya kami semua sangat ingin stigma itu dihilangkan dan berubah. Tetapi kita tidak bisa sendirian, kami membutuhkan pertolongan dari seluruh jajaran pemerintah, baik itu dari kepolisian, di sini ada kepolisian yang bekerja di sini, pemerintahan dengan jajarannya, lalu BNN dengan jajarannya, sama dengan masyarakat di sini bersama saling bahu-membahu untuk menyelesaikan seluruh masalah yang ada di lingkungan sini. Tadi saya sempat mendengar, Bu, ada pelatihan atau pemberdayaan masyarakat, boleh jelaskan sedikit, Bu? Ya, dari BNN dari tahun 2010 sudah melakukan banyak pelatihan supaya masyarakat di sini memiliki keterampilan agar mereka memiliki kemampuan penghasilan. Lalu dari pemerintah juga begitu memberikan kesempatan untuk menyalurkan tenaga kerja yang sudah dilatih. Lalu kepolisian juga melaksanakan pelatihan security di tempat ini dan meminta jajaran pemerintahan wali kota untuk memberikan kami kesempatan bekerja. Bu, saya ingin sedikit menyinggung soal kasus kemarin di Berlan, Matraman, Bu. Kemarin karena peristiwa tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengeluarkan statement bahwa mengeluarkan peraturan gubernur untuk memberikan wewenang kepada kelurahan apabila ada RT atau RW di dalam kelurahan tersebut yang kedapatan ada transaksi narkoba. Nah, Ibu sebagai Ketua RW di Kampung Ambon ini, bagaimana, Bu, tanggapannya? Saya percaya Pak Gubernur niatnya baik, tetapi tidak mungkin masalah selesai hanya dengan mengganti RT RW. Karena RT RW yang ada masalah lingkungannya dengan narkoba pun pasti ingin tempatnya menjadi lebih baik dan berubah. Tapi mereka bisa sendirian. Kepolisian juga nggak pernah bisa sendirian, bahkan lurah dan gubernur juga nggak pernah bisa sendirian termasuk BNN. Harus bersama-sama bahu-membahu menyelesaikan masalah. Karena masalah yang ada di satu tempat, di satu kampung, nggak terjadi 1-2 hari atau sebulan 2 bulan. Tahun-tahun terjadi, lalu menyelesaikannya nggak ada himen yang bisa menyelesaikannya. Hanya kebersamaan dan kesungguhan serta konsistensi yang diberlakukan. Baik, terima kasih Bu Yeni atas informasinya, Bu ya. Selamat bertugas kembali ya, Bu ya.
Nah itu tadi cuplikan wawancara kami tadi dengan Ibu Yeni, dia sebagai Ketua RW 7 di Komplek Ambon ini. Dan memang di sini juga kami melihat bahwa ada posko yang didirikan oleh BNN sejak tahun 2013 telah beroperasi di Kampung Ambon ini, di mana posko ini bertugas untuk melayani masyarakat, mengobati, termasuk juga apabila ada masyarakat yang datang untuk mengeluh terkait mengalami narkoba atau penyakit umum lainnya. Dan memang ini juga merupakan upaya dari pemerintah untuk mengurangi peredaran narkoba, tidak hanya di Kampung Ambon saja, tapi juga di seluruh wilayah lainnya di ibu kota. Dan masih berkaitan dengan kasus yang sama, Egan, polisi dan TNI pada pekan ini sedang gencar merazia guna memutus mata rantai peredaran narkoba di sejumlah tempat. Aksi itu tidak hanya karena seorang polisi tewas saat razia pada Senin lalu di Kampung Berlan. Status Indonesia saat ini juga sudah darurat narkoba yang otomatis memprihatinkan sekaligus mengkhawatirkan. Dan berikut adalah sejumlah lokasi ibu kota yang mendapat stigma sebagai kampung narkoba. Masih tentang pemberantasan narkoba, Egan, belasan rumah di kawasan Kampung Berlan, Jakarta Timur dirazia aparat gabungan Polri dan TNI. Hasilnya, aparat gabungan tersebut menemukan puluhan barang bukti paket narkoba. Selain itu, 4 warga juga terbukti positif menggunakan narkoba dan langsung ditangkap. Aparat gabungan kepolisian dari Polres Jakarta Timur, Polsek Matraman, Polisi Militer, dan TNI menggeledah sejumlah rumah di sekitar kawasan TKP pengeroyokan di Kampung Berlan. Penggeledahan yang dilakukan di kawasan RT 19 Ksatria dilakukan karena diduga pelaku pengeroyokan kepolisian 2 hari lalu menyembunyikan sejumlah barang bukti di dekat TKP. Dari belasan rumah yang menjadi target operasi, polisi mengamankan sejumlah paket narkoba, 1 unit timbangan yang disembunyikan di halaman rumah. Selain itu, polisi juga menemukan dan menyita puluhan jarum suntik insulin. Tak sampai di situ, polisi juga menangkap 4 warga yang terbukti positif menggunakan narkoba. Dan berikut adalah pernyataan Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Agung Budiono. Baik, terima kasih atas informasinya Tika Bremo. Pemirsa, kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya, antara lain Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang akan membersihkan kawasan narkoba di ibu kota. Selengkapnya di News on the Spot saat lagi.